Halo guys, balik lagi sama gua Vin Tradepreneur. Sorry kalau di sini berisik suaranya ya guys ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas materi SNR, yaitu tentang Quasimodo QM ya, kalau disingkatnya. Jadi Quasimodo itu ya seperti ini guys. Ini misalnya yang dari uptrend ke downtrend ya. Sedangkan kalau yang ini dari downtrend ke uptrend. Jadi ketika market ya lower swing low ya. Swing low tertembus. Nah, kemudian resisten ke resisten. Nah, resisten sebelah kiri nih ya kan, ketemu resisten sebelah kanan lagi gitu guys. Jadi resisten ketemu resisten, dengan catatan harus ngebreak dulu ya swing low-nya. Nah, lalu kalau misalnya dari uptrend ke dari downtrend ke uptrend ya. Nah, swing high-nya harus ketembus dulu guys. Swing high harus ketembus dan kemudian support ketemu support gitu. Support sebelah kiri dan support sebelah kanan. Jadi yang uptrend ini ya, uptrend ini seperti ini kebalikannya. Uptrend kebalikannya downtrend kayak gini ya. Jadi harus ini swing low ketembus ya. Kalau swing low nggak ketembus itu ada juga yang bisa cuman high risk gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya udah ke break swing low-nya, itu low risk ya. Dan ini juga sama ya kan, kebalikan dari ini dari downtrend ke uptrend ya. Seperti inilah kebalikannya kayak yang sebelah kiri nih, yang kanan. Oke. Jadi di sini gue bakal praktekin ya di market nih. Di sini gue praktekin. Nah, kita cari guys dari time frame H1 dulu ya. Kita cari nih guys. Kita cari di mana ya guys ya? Yang ada mana guys? Kita cari-cari di time frame ini. Apa namanya? Time frame H1 dulu, nanti baru kita ke low time frame. Bentar ya, gua hapusin dulu nih. Nah, kita cari ya. Kita cari-cari dulu guys. Mana ya? Nah, belum ada, belum ketemu guys ya. Belum ketemu di HTF-nya. Nah, kalau misalnya nih, ini kan ada nih ya. Jadi kita pakai line chart lagi ya guys ya. Ini kan sebelah kiri resisten nih guys. Ya, ini kan resisten nih, ya kan. Nah, ini kan swing low ya. Ya. Swing low tertembus nih, ya kan. Misalnya ini MSS ya. Nah, lalu kita tandai nih dari swing ini. Swing high resistennya. Nah, kemudian kena kan tuh, ya kan. Quasimodo IM kena ya kan. Jadi sebelum kena gini nih, sebelum kena ya kan, market breakout nih ya, market breakout ya kan, kemudian market naik seperti itu, lalu market turun. Nah, kalau mau TP di sini ya guys ya, ini swing low terdekat ya, eksternal ya. Nah, kalau mau nyari aman ya di sini di internalnya tuh
nih di sini, di apa namanya, di sini nih swing low yang ini kalau mau nyari aman. Cuman kalau pengen ini kalian mau nge-hold gitu kan, TP di sini ya, dan seperti itu ya guys ya, tuh TP kan. Nah sekarang kita cari lagi Quasimodo ya, kita cari lagi guys. Nah gini guys, nih ada lagi ya. Nah gue praktek ini. Nah ini kan ke break tuh ya kan, swing high-nya tuh ya, swing high ke break nih. Swing high ke break ya kan, kemudian kita tandainnya itu pakai line chart ya, sama seperti materi yang kemarin yang RBS sama SBR gitu, kita tandain di body ya, di body, dan pakai line chart juga kalau nandain biar kalian ngerti gitu. Nah jadi seperti itu Quasimodo ya kan. Nah tadi kan gua kasih nih yang di mana namanya, yang di sini guys, mana ya. Nah contohnya kan yang ini nih tuh, mana sih. Nah contoh yang ini nih, ini kan uptrend dari downtrend kan ke uptrend seperti itu kan. Nah swing high tertembus, kemudian support ketemu support kan. Nah yang ini nih gambar yang kanan ya kan. Nah itu sebenarnya kayak gini guys, mana ya yang gue bilang ya kan. Nah ini kan market turun nih ya kan, market turun, naik, turun, kemudian dia naik ya kan, kemudian dia turun kayak gitu, terus dia naik lagi itu guys. Nah jadi kalau itu seperti itu tuh gambarannya. Oke sama kan sama yang barusan sebelah yang di sini, yang tadi gue gambar nih di sebelah kanan itu kan. Nah jadi seperti itu guys ya. Nah kalau ini susah mungkin nih, jadi gini aja gue gambar lagi nih, yang ini ya kan, nih yang ini guys, nih ini ya, itu sama seperti gini, market turun ya, kemudian naik, kemudian turun, lalu swing high tertembus ya, support ini, support sebelah kiri nih yang ini, jadi sebelah kanan support gitu, jadi support ketemu support gitu guys. Nah seperti itu ya kan, support ketemu support. Nah jadi gitu, dengan catatan ini swing high-nya harus ketembus ya. Nah kalau udah ketembus enak gitu, low risk yang gue bilang. Nah ini kan ketembus nih ya kan, ini gue nandain di ini kan nggak ngepas nih, gue nandain ya, gue nandain nggak ngepas karena gue nandainnya di ekor ya kan. Cuman kalau gue nandain di body ya, nih gue tandain ini di body nih, gue pakai candlestick ya. Nah gue tandain di situ ya kan, di body, ujung body. Kalau kita pindahin ke line chart itu jadinya yang ngepas gitu guys. Cuman kan gue ini nandain yang atas di ekor ya kan, tuh di ujung ekor gue tandain, tuh gue tandain di ujung ekor. Nah di ujung ekor itu nggak ini guys, nggak ngepas gitu kalau kita pindahin ke line chart ya gitu. Jadi kuncinya gitu, yang penting breakout ya kan. Sesudah breakout kita ngambil di sini guys, tuh di area sini ya kan, supportnya. Jadi sama kan seperti ini nih gambar yang garis biru yang gue gambar. Nah kita lihat, lalu kita entry di sini kan di QM, kita TP nya itu di sini di swing high yang ini, swing high terdekat
ya. Kita TP di situ dan kita lihat ya, market turun, nah kena, ya kan. Nah, kenanya itu seperti itu. Jadi ini pas udah kena kan, udah kena, market naik. Nah, market naik kan. Nah, jadi ke TP ya kan. Nah, pas sebelum kena misalnya di sini nih ya. Ini sebelum kena ya guys ya. Nah, kalau mau lihat pakai line chart, jadi gini pergerakannya. Nah, seperti itu, cuman sedikit doang tuh kayak gitu ya kan geraknya. Nah, sedikit kan, nggak ada kayak nggak ada pergerakan, tapi kalau kita pinin ke candlestick itu kena tuh gitu guys. Paham ya? TP di sini di swing terdekat gitu. Nah, terus kita cari lagi ini dari ini ya, Quasimodo yang ini yang ini ya kan, dari downtrend ke uptrend ya. Nah, lalu kita cari lagi guys, ada lagi enggak ya guys ya. Nah, jadi gini guys, ada lagi nih guys ya. Nah, ini kan swing high nih, swing high kan tertembus nih guys ya kan. Nah, kita tandain di sini QM tuh, sini QM nya ya kan, lalu kena guys gitu guys. Paham nggak? Ini kan swing high nih, yang atas nih ini swing high ya kan. Nah, di sini swing high nya ya kan. Nah, swing high kan di sini ya kan, tertembus, lalu kita tandain Quasimodonya di situ tuh. Paham guys? Jadi kena ya kan kayak gitu, dan kita TP nya itu ya di sini. Kalau kalian mau ya, di sini nih, ini swing high lagi, cuman ini swing high internal nih. Di sini kalian TP ya kan. Kalau kalian mau nge-hold ya, di sini mana namanya, geser lagi nih, kalian TP di sini. Ini eksternalnya ya, ini eksternalnya, ini internal yang bawah. Oke, atas eksternal. Nah, kalau misalnya mau nge-hold, yang gue saranin ya kan pakai break even gitu. Kalau kena SL kan nggak rugi gitu guys. Nah, sekarang gue cari lagi guys Quasimodonya. Mana ya guys ya? Ada nggak lagi? Ada lagi nggak guys? Nah, ini kan di sini nggak kena nih sama RBS nih. Ya kalian perhatiin nih. Nah, kalian perhatiin nggak kena kan sama RBS. Nah, jadi ini swing high-nya guys. Ngerti nggak nih? Ini swing high ya kan? Swing high tertembus tuh ya. Swing high tertembus. Jadi gue tandain di ekor aja nih. Gue tandain di ujung ekor. Nah, gue tandain di situ MSS-nya ya. Terus Quasimodonya di sini guys. Nih, Quasimodonya di sini ya. Nah, jadi seperti itu, kena ya di Quasimodo. Oke guys. Nah, terus kalian kalau misalnya entry kan, entry di sini nih ya kan. Swing high terdekatnya sini guys ya. Swing high terdekat di sini ya kan, eksternalnya. Nah, swing high terjauhnya ya di sini gitu guys. Nah, misalnya kalian entry di sini kan, entry di sini. Nah, ini kan di 17 tuh market ya kan. Entry di 17 berarti SL kalian 20 pips, ibaratnya di 15 ya kan.
Nah di 15 gue ini aja coba ya, RR nya berapa. Nah ini di 620 17 620 berarti SL di 15 620 guys. Nah TP nya itu ya di swing high nya guys, nih di swing high yang ini ya TP nya tuh. Misalnya kita ambil yang terjauh di berapa, 58 450 lah ya, pasin 58 450 58 mana guys, nih profit di 27 58 450. Nah itu jadi RR 1/20 guys, 1/20 ya kan. Kalau misalnya kalian loss ya berarti cuma 20 pips. Kalau misalnya kalian profit ya itu sekitar berapa ya guys ya, 40 profit sekitar 410 pips guys. Kalau loss itu 20 pips ya kan. Kalau profit kalian 410 pips gitu. Inilah yang dibilang kata orang-orang sniper entry, SL tipis ya kan, yang dibilang juga high probability ya seperti ini. Kalau yang dimaksud high probability itu sebenarnya ya kalau orang-orang tahu gitu caranya high probability itu adalah ketika market udah ngebentuk MSS ya, tinggal kita cari di area RBS, SBR atau di Quasimodo gitu. Jadi sesudah MSS kita pakai itu gitu, konfirmasi entry namanya kan, yang kayak gini gitu guys. Nah gue cari lagi ya, ada apa enggak nih ya, gue cari lagi. Nah di sini ada ya guys ya, ini kan market breakout nih ya, nih. Nah dari situ ya guys ya. Nah market kan breakout nih guys, ini kan swing high nya ya, ini swing high nya ya, breakout MSS. Nah terus kita nandain QM nya itu di sini guys. Nah ini QM ya, nah, itu QM ya guys ya, pasin ke ujung ini, ujung garis tuh, ini kan pas tuh gua kan ujung garis situ QM ya. Nah lalu kita kalau misalnya kalian bingung ya, ini kan market breakout nih ya kan, market breakout ya, ini kan mungkin kalian dibilang ini QM ya kan. Nah QM itu yang bawah guys, ini support, ngerti nggak? Karena ini resistennya, paham? Ini yang atas ini resistennya gitu, ngerti guys? Jadi QM itu yang bawah ya. Nah kemudian market kayak gitu ya kan, kalian entry di sini misalnya di QM dan kalian TP di sini guys. Nah, kalian TP di atas itu guys gitu. Di sini juga awalnya mana ya, terlalu guys, oh nggak ada guys, sorry. Nah jadi kalian TP di sini ya kan, entry di QM ya, lalu kalian lihat sebelumnya. Nah sesudahnya itu kena ya kan, tipis banget itu guys, no di 45 ya kan, SL 20 pips juga udah enak gitu ya guys ya. Itu SL tipis guys dan TP ya kan. Nah jadi gitu caranya guys, jangan kalian
tandain di ekor tapi di body. Ini kan gue kayak di body tuh nandain ya kan di body kan. Nah kayak di ujung body. Nah kalian pakai ini yang gue bilang tuh, line chart ya, biar SL kalian tipis ya kan. Nah jadi seperti itu ya. Ini kena ya, kena tuh guys, lihat. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah terus kita cari lagi guys, kita cari mana ya guys ya. Sininya kayaknya nggak ada guys. Iya sininya nggak ada guys. Nggak ada guys ininya guys. Nah ya udah kita pindah ke M30 guys, kita lihat ya. Nah kita lihat di M30 guys. Di M30 mana nih guys, M30 guys. Nah jadi di sini ada ya, ini ada QM ya guys ya. Nah ini kan market di sini ya, ini kan market breakout nih ya guys. Nah itu kan MSS di situ ya. Nah kalian tandain di sini nih, tuh di resisten ini ya kan. Nah ini kebalikannya ya, kebalikan dari yang apa tadi kan downtrend ke uptrend, sekarang dari uptrend ke downtrend gitu. Ini kan swing low ke break nih guys, ini kan break nih, breakout kan nih dari support sini ke sini ya kan, swing low. Nah gue nandain di ekor ya, gue nandain di ekor ya kan. Nah kemudian kalian lihat seperti ini ya, kalau dari apa namanya, kalau dari line chart ya pergerakannya seperti itu ya. Nah kayak gitu naik ya kan, ya kena ya. Terus kalau misalnya kayak gitu ya, kita tambah satu candle, dua candle. Nah, jadi dua candle kayak gitu dan turun ya. Nah itu QM. Nah kalian kalau mau nyari aman ya TP di sini nih. Kalau kalian mau nyari aman TP di sini ya kan. Kalau kalian mau ngehold ya kan, pasang BE yang gue bilang, kalian TP di sini ya, swing low yang kedua nih, yang ini. Oke. Cuman gue saranin sih lebih baik cari aman di sini gitu ya kan. Dari 99 ibaratnya dari berapa, dari 19 ke 99 aja udah lumayan 200 pip guys. Jadi gitu guys, jangan FOMO ya, jangan tamak. Nah jadi gitu ya kan. Dan kena lagi ke QM, dia balik lagi, dan sesudah gitu market sesudah ke QM dia turun dan TP gitu guys ya. Nah kuncinya harus breakout dulu ya MSS kayak gitu. Nah terus kita cari lagi guys, mana lagi ya QM nya, kita cari guys, mana lagi nih guys. Mana lagi guys QM nya guys. QM nya guys mana ya, di atas nggak ada.
Di bawah ada nggak guys? Nah, ini kan breakout nih guys ya. Ini kalau misalnya dari apa namanya, dari internal nih, nanti aja dah. Nah, ini kan internal nih di M15 dia kenanya. Nanti aja kita ke M15. Kalau dari M30 kan kelihatannya jelas tuh, kayak area base gitu guys. Nanti aja kita ke M15 biar kalian pada paham ya guys ya. Nah, ini enggak ada lagi guys di M30. M30 enggak ada lagi guys. Enggak ada lagi. Ini ada cuman ke support dia mana ya, bukan QM. Enggak ada lagi guys kayaknya guys. Ya guys, nggak ada lagi. Nggak ada lagi guys, nggak ada lagi. Nah, ini kan tadi yang di H1 ya guys ya. Nah, kalau misalnya ini di M30 itu beda lagi. Sama kayak kemarin gua ngejelasin di pembahasan apa RBS atau SBR. Kalau pindah time frame itu kadang ada yang sama, ada juga yang beda gitu penempatannya gitu guys. Ini kan beda nih. Yang ini nih KM-nya tuh. KM-nya kan di situ kurang atas ya kan. Nah, jadi di situ guys. KM-nya di situ, ini kan resisten. Jangan pakai resisten yang sebelah kiri ya. Karena kan ini kan supportnya yang sebelah ini nih. Nih, bentar. Ya. Jadi ini kan resistennya ya kan, supportnya kan yang bawah, betul nggak? Nah, ini kan resisten nih, ini resisten juga, terus ini support juga ya kan. Nah, nggak bakalan mungkin kita taruh QM-nya di sini ya, karena kan ini supportnya, ngerti nggak guys? Ini kan ngebreak kemudian ini jadi support, apa, resisten. Nah, ketemu resisten lagi, jadi seperti itu guys, pakainya yang atas tuh ya, jadi kena ya kan. Kalau kalian misalnya entry di 19, kalian SL di 21 itu nggak kena, nggak sampai dia market ke 21, kalian entry di 19 gitu. Jadi dari 19 ini kalian naruh SL di 21, ibaratnya 20 pips. Nah, 20 pips itu nggak kena gitu guys. Nah, terus mana lagi guys. Nah, ini yang tadi nih guys ya. Ini yang tadi kalian udah ngerti ya kan. Nah, mana sih guys, mana lagi? Enggak ada lagi kayaknya guys. Nah, ini ada nih guys nih. Ini yang tadi ya, lupa gua, sorry lupa itu yang tadi mana ya? Ada yang kehapus soalnya, sorry guys, sorry. Mana lagi? Nggak ada lagi guys. Ya udah, kita pindah ke M15 aja ya, kita lihat lagi ya di M15 guys. Kita dari ujung lagi, ujung sebelah kanan. Nah, ujung sebelah kanan
Nih di sini ada QM lagi. Nih. Ini kan kalau misalnya ini kan swing low nih. Yang ini swing low guys. Ini swing low kan ya. Nah, swing low itu kan kalau misalnya kita giniin kan, kita perbesar, ini kan nggak kelihatan breakout tuh, ya kan? Nah, nggak kelihatan breakout, dia cuman belum valid lah, itu kan karena cuman kena ekor, ya kan? Nah, cuman kena ekor, dia breakoutnya di situ kan, ya kan? Nah, cuman kalau misalnya kita pakai line chart, itu udah breakout guys. Nah, breakoutnya itu di situ ya. Nah, jadi kalau kita pinin ke candlestick itu jadinya di body gitu, bukan di ujung ekor. Nah, kayak gini juga bisa ya kan, kalau kalian paham soal breakout, kalian udah ngerti nih soal breakout, kalian nggak perlu lagi nandain di ujung ekor, tapi bebas itu ya, tergantung enaknya kalian mau tandain di body kayak gitu apa di ekor gitu guys, di ujung ekor. Nah, terus itu kan udah breakout ya. Nah, di sini gue potong dulu guys, gue potong ya. Nah, terus di sini QM-nya, ini resistannya ya. Nah, ini resistannya guys. Nah, itu resistannya, ya kan? Market kan udah breakout. Nah, kemudian kalian TP itu jangan jauh-jauh ya. Di sini aja nih, ya kan? Swing low terdekatnya di sini, ya kan? Kalau kalian mau ngehold ya di bawah gitu. Ya saran gua sih jangan jauh-jauh gitu, ya kan? Ini kalau mau hold di sini ya. Nah, mau hold di sini TP, kalau mau nyari aman di sini TP-nya. Nah, ini QM ya kan. QM-nya Quasimodo-nya. Nah, ketika support ini ke break ya kan. Market dari resisten sebelah kiri ketemu resisten sebelah kanan gitu. Ya kan. Nah, jadi kita ini guys, kita lihat ya. Kita lihat mana guys. Nah, kena ya kan, kemudian market TP tuh, TP dua-duanya ya kan, cuman ya cari aman di sini kalau kalian mau ngehold ya di sini tuh swing low-nya, jadi gitu ya kan, Quasimodo. Nah, terus kita cari lagi ketemu nggak ya guys ya. Nah, ini di sini ada ya, kalian mungkin nggak ngerti ya, nih gua contohin ya. Nah, ini kan market udah breakout nih guys, mana sih namanya, bentar. Nah, ini kan kalau misalnya pakai ujung ekor kan nggak valid ya kan breakoutnya. Nah, kalau misalnya pakai ini kan udah breakout nih, kalau pakai line chart ya kan, kalau kita tandain di body gitu kan. Nah, itu kan udah breakout ya, MSS. Nah, kalau udah breakout ya, kalian taruh di sini QM ya, di sini QM-nya, resistannya tuh. Nah, situ QM-nya guys. Oke. Quasimodo-nya di situ, dan seketika market ini turun nih, naik ya kan, satu candle. Nah, kelihatannya kayak gitu kan, padahal dia kena gitu guys tuh. Belum kena, sorry. Nah, dia turun gitu kan, udah breakout tuh kalau di line chartnya. Nah, kemudian satu candle itu kena ya kan. Nah, jadi dia naik kayak gitu, naiknya pullbacknya, yang tadinya turun nih, turun kan, market kan turun tuh ya kan. Nah, gue tambah satu candle, market turun kayak gitu ya kan, candlenya. Terus gue tambah lagi nih satu candle. Nah, market naik seperti itu,
dan kena gitu kan. Nah kalian TP di sini, ya kan. Ini swing low nya ya, jangan di sini, jangan di atas. Kalau atas kalian cuma dapat sedikit. Nah ini swing low nya gitu. Sebenarnya yang swing low itu ini guys ya. Jadi market tuh kayak gini kalau digambar, mana ya, dia turun dia naik ya kan, dia turun ke sini sebenarnya. Nah dia kayak gitu, contoh kayak gitu ya kan. Nah kalian TP di sini ya kan. Nih kalau kalian mau hold ya di bawah tuh, di bawah situ guys ya. Nah gua iniin dan turun ke TP di sini ya kan. Nah cuman kalau yang bawah TP juga guys, yang bawah ke TP juga ya. Nah kayak gitu ya kan, kenanya di candle bullish tuh ya, candle bullish yang ekornya panjang tuh guys, kenanya di situ. Oke. Terus kita cari lagi guys, ada nggak ya? Kita cari lagi guys. Mana guys ya? Ini juga jadi QM nih guys. Ini breakout di sini kan market. Nah, situ breakout ya kan. Kemudian di sini kan nggak jadi RBS nih. Nih. Jadi gini yang gue maksud ya. Nah, ini MSS ya. Nah, kan market naik nih ya. Market naik ya kan. Market naik, kemudian turunnya nggak ke sini, ke RBS tuh. Turunnya nggak ke sini, dia cuman sampai sini doang. Kalau misalnya sampai sini ya, ini nggak bakalan ke RBS marketnya yang sebelah kanan ya, nggak bakalan ke RBS atau ke QM gitu. Jadi seperti itu ya kan. Kalau udah kayak gitu ibaratnya nggak valid kalau udah kena RBS ya. Ini RBS ya kan. Nah cuman kan ini nggak kena RBS, market cuman sampai situ, berarti zona RBS atau Quasimodo ini masih valid guys. Nih Quasimodo ya kan. Nah jadi kayak gitu nih contoh, buat tandain Quasimodo di sini ya. Nah buat tandain di situ Quasimodo dan kena gitu guys ya. Nah jadi seperti itu ya guys ya, paham kan? Jadi market ya kayak gitu dah. Kalau misalnya yang gue bilang, market jadinya gitu, market turun naik turun ya kan, naik turun naik itu guys, paham ya kan. Nah, karena kan ini market nggak breakout ke SNR sini ya kan. Nah ini yang turunnya supportnya ya sebelah kanan gitu, karena kan di sini supportnya cuman sampai sini aja tuh, yang atas nih supportnya cuman sampai situ. Nah kita cari lagi ya guys ya, Quasimodo di mana guys, yang ada di sini nggak ada guys, nggak ada di sini, nggak ada sini, nggak ada di sini juga, nggak ada bawah, nggak ada atas, nggak ada. Nah di sini guys nih kena lagi nih Quasimodo ya. Mungkin kalian nggak ngerti ya, jadi di sini gue potong dulu nih. Market kan udah ini ya guys ya, market kan breakout nih ya, market breakout ya kan. Tuh di situ ngebreak dia breakout MSS ya kan. Nah di sini supportnya ya kan. Nah ini kayak gitu guys, kalian lihat line chartnya ya. Line chartnya ini kan sebelah kiri nih support ya kan,
swing high-nya kan udah ke break tuh yang atas tuh ya kan. Nah, support ketemu support gitu Quasimodo, paham kan? Dan kita lihat ya, marketnya turun kayak gitu, kena ke Quasimodo ya kan. Nah, TP di sini ya, TP misalnya di sini. Nah, terus habis gitu sesudah kena, market naik ya kan, market naik, kemudian market ke TP gitu guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya, Quasimodo ya, supportnya yang sebelah kiri tuh kayak gitu. Oke, nah jadi gitu guys, Quasimodo. Terus gue cari lagi ada atau enggak ya. Enggak ada guys, kesini guys. Enggak ada guys. Enggak kena di situ, dan di atas juga enggak ada. Quasimodo di bawah, bawah juga enggak ada. Nih, ada di sini guys. Ini kan udah breakout nih ya kan. Di sini breakout market ya. Situ breakout ya kan. Nah, internalnya ya. Ini internal. Yang gue bilang, kita cari di internalnya, jangan di eksternal gitu guys. Ya. Kalau nge-trade. Nah, kan ini udah breakout nih, ya kan. Di internal udah breakout, ya. Swing high-nya, dan di eksternal juga sama kan. Di sini udah breakout juga kan. Nah, di eksternal udah breakout, ya kan. Nah, kita tandain di internalnya. Kena nggak ya? Kalau nggak salah nggak kena ada. Ke SNR dia, RBS. Coba ya. Nah, nggak kena ya. Dia ke RBS ini guys, kenanya. Sorry. Gue kira kena. Nah, jadi dia ke RBS itu, RBS internal kenanya. Nah, kayak gitu. Ini kalau nggak salah waktu trade gua waktu itu deh guys ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa sama bocah grup tuh. Nah, terus kita cari lagi, nggak ada guys, bawah nggak ada, sini nggak kena, ini nggak kena nih, ini nggak kena ya kan. Nah, terus kita cari lagi guys, nggak ada kesini guys, sini nggak ada, di atas nggak ada, atas juga nggak ada, atasnya, bawah nggak ada, bawah nggak ada guys. Nggak ada guys. Nggak ada lagi guys. Nggak ada lagi guys, nggak ada lagi guys. Ini yang tadi tuh ya, ini di sini GM udah ditandain tuh kan, ini tuh garis hitam ya kan, ini GM yang tadi ya kan. Nah, nggak ada lagi guys GM-nya, nggak kena. Nggak
nggak pada kena guys. Ada yang lari ke support juga nggak kena. Jadi itu aja mungkin ya untuk materi Quasimodo, seperti itu ya guys ya. Jadi di semua time frame Quasimodo itu sama ya kan, kayak begini guys nih. Jadi gambarannya seperti ini ya di semua time frame ya. Jadi mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak enak didengar, apabila ada kesalahan gue mohon maaf. Sampai sini aja materi Quasimodo. Semoga kalian paham dan semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. Bye bye.